Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Labib SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMKN 1 Lemah Abang. Peserta UKM PPG gelombang 1 tahun 2023 dari LPTK YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 3200951001538, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12 AKL 1 di SMKN 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, dengan materi Quran Surat Al-Imran ayat 190-191, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatih alim bi rahmatika arhamar rahimin. Amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah. Kalau semangat, sebelum mulai seperti biasa, sebelum mulai apa? Sebelum mulai mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar, kita terus membiasakan untuk membaca doa terlebih dahulu, karena itulah senjata umat muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat itu sendiri, ya. Senjata kita tuh doa. Para nabi dan para rasul itu dipersenjatai oleh doa itu sendiri. Baik, langsung saja ketua kelas silakan memimpin untuk memimpin doanya. Doa sebelum belajar, silakan. Sebelum belajar, anak KPK kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung, ya. Sebelumnya nanti kita akan masuk materi, ya, materi Quran Surat Al-Imran 190-191, ya, ayatnya 190-191 tentang berpikir kritis, ya, seperti apa. Tapi di dalam itu ada dalilnya, ada ayat tentang berpikir kritis seperti apa yang dilakukan oleh umat Islam. Kita sebagai muslimin muslimat, mukminin mukminat, bagaimana sih cara berpikir kritisnya? Ya, sebagai umat Islam ataupun sebagai mukmin harus seperti apa? Kita baca dulu surat Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Silakan ketua kelas dipimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa ala junubi
ya junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, selesai. Cukup 2 ayat ya. Ya, cukup 2 ayat. Kita tadarus di rumah pun harus istilahnya sering mentadabburi Al-Qur'an, yaitu deras Quran ya, mengaji, jangan sampai setiap harinya kita lepas dari Al-Qur'an. Ya, cukup 2 ayat itu. Nanti dalamnya sangat penting sekali kita bahas. Tapi sebelum masuk pembelajaran, saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, saya absen ya. Adelia Putri, Ali Mu'alam, Wana Mamuda, Yulita Adani. Siapa lagi ya? Ada lagi tidak? Cukup ya? Iya, cukup. Baik. Tadi ada yang sakit dan ada yang izin. Semoga saja yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang izin urusannya dimudahkan ya, dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum masuk biar menambah semangat kita untuk menambahkan rasa nasionalisme terlebih dahulu, kita akan menayangkan, khususnya saya, Bapak akan menayangkan lagu nasionalisme. Biar jiwa kita membara, istilahnya rasa nasionalisme tetap mempertahankan ya, tetap mempertahankan NKRI harga. Nah, itu ya. Hadirin diharap berdiri. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diharap duduk kembali ya. Ya, itu untuk menambah tetap semangat cinta kepada negaranya. Khususnya kita kan hidup di Indonesia. Yang tadi sudah kita baca ya, Quran surat Al-Imran ayat 190 191 ya. Intinya apa? Tapi sebelum masuk ada video motivasi buat kalian. Siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Dina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya. Tuh ya, tadi sudah. Apa yang bisa diambil? Ada yang bisa dari video tersebut? Ayo. Berpikir kritis. Harus berpikir kritis, tapi harus tepat, baik, harus dikonsep terlebih dahulu, ya. Harus dikonsep terlebih dahulu.
kita melihat sesuatu tapi langsung dikemukakan. Nah, jangan, harus dikonsep dulu, dilihat objektifnya, dipikirkan terlebih dahulu, baru dikemukakan. Nah, adapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya. Contohnya botol minum. Nih, contohnya botol minum. Sebelum menjadi botol, ya, sebelum jadi botol itu apa bentuknya? Plastik. Dipikirkan terlebih dahulu enggak? Dipikirkan akan menjadi seperti ini. Itulah berpikir kritis. Air, dalamnya air. Apakah kita langsung harus diminum airnya? Tidak. Dipikirkan terlebih dahulu, apakah airnya mengandung sesuatu yang tidak baik, bakteri dan sebagainya. Paham ya? Tuh, airnya bisa dikonsumsi, difilter terlebih dahulu. Ya, airnya jadi botol, nah, le mineral, aqua, ya kan? Dore seperti itu. Itu ya. Itu dia. Tapi sebelum masuk, ya maka itu sebelum masuk materi, baik, Bapak akan memberi acuan, ya, memberi acuan apa saja sih yang harus kita lakukan selama nanti kegiatan intinya itu sendiri. Baik, kompetensi inti atau KI, ya. Bapak akan menggunakan kompetensi intinya. KI-nya, kompetensi inti yang harus kita capai, itu kita dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. Kemudian kompetensi dasarnya, KD-nya nih, yang harus kalian capai. Ya, dasarnya nih. 1, terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. 2, bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Quran surat Al-Imran, ya, ayat 190-191, ya. Kemudian dan hadis terkait. 3, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Al-Imran, ya. Menganalisis dan mengevaluasi. Indikatornya, ya tadi kan kompetensi dasar yang harus dicapai, ya. Kemudian indikatornya adalah 1, mempertahankan nilai yang terkandung dalam Al-Quran sebagai pengamalan dengan berpegang pada agama, mengajarkan kepada umatnya untuk menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Kemudian 2, mempertahankan sikap menghidupkan nurani dengan berpikir kritis sesuai dengan pesan Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Kemudian yang 3, menganalisis makna dari Quran tersebut, ya. Kemudian mengevaluasi maknanya. Kemudian mempraktekkan bacaan Quran surat Al-Imran, ya. Apa yang tadi sudah kita baca di pendahuluan di dalam doa tersebut. Ya. Tujuan pembelajarannya, anak-anak semuanya, kita akan memakai discovery learning. Apa itu discovery learning? Mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dari mana, Pak? Dari sumber mana saja. Saat ini dari sumber PAI, buku PAI kita, ya, buku paket itu sudah ada. Saya pernah men-share lewat media sosial, PDF atau juga ada buku paketnya. Kemudian dari internet lainnya, dari YouTube, Facebook dan lain sebagainya terkait tentang materi yang kita pelajari saat ini, ya. Kemudian Al-Qur'an jelas, ya, dan sebagainya. Itu, ya. Yang lebih banyaknya nanti akan mulai di pertengahan materi. Itu, ya, memakai discovery learning, ya. Kita akan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Paham, ya? Tuh, seperti itu. Kemudian KKM-nya, anak-anak semuanya. Jadi apa yang kita bahas nanti materi dari awal sampai akhir akan dinilai oleh saya, oleh Bapak. KKM-nya itu minimalnya adalah 75. Nilainya batas minimal kalian harus mencapai 75. Tuh. Kalau di bawah 75 nanti harus remedial. Terus ada pengayaan juga, ya. Tapi kalau yang di bawah, tapi kalau yang di atas, ya, alhamdulillah bagus. Gitu, ya. Kemudian tujuan pembelajaran hampir sama, ya. Terkait istilahnya kalau tujuan pembelajaran itu apa yang kita kemukakan nanti di inti
materi, inti pembelajaran kita. Itu anak-anak semuanya ya. Oke, anak-anak semuanya, tadi pendahuluan sudah, kita masuk ke intinya, yaitu kita buat kelompok terlebih dahulu. Silakan dibuat 5 kelompok ya. Ketua kelas silakan untuk memandu anak teman-temannya untuk membuat 5 kelompok. Silakan. Ini dengan belakang dan sebagainya, silakan. 5 kelompok, kalian kan 35 ya, jadi 7 orang satu kelompoknya. Kalau ada yang tadi yang tidak berangkat, tinggal di ini saja, dipas-paskan, diseimbangkan ya. Sudah ya? Ini kelompok 1, ingat ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, alhamdulillah. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Di sini, ya, ini mungkin tidak terlalu baru juga, mungkin sudah pernah. Biasa kalau memakai, kalau alat pembayaran, kalian di mana-mana memakai KRIS, tahu KRIS? Nah, sekarang Bapak memakai barcode juga untuk memacu ya teknologi pada zaman sekarang. Nanti kalian persiapkan alatnya, HP ya, untuk melihat lembar kerja kaliannya yang ada di barcode ini ya, ada di barcode ya. Sekarang kalian bisa dicari di Google Chrome ya, di Chrome ataupun di Google itu sendiri. Nanti ada kamera di situ, kalian lihat di sininya. Paham ya? Pakai barcode LKPD-nya. Nih silahkan. Kali ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 12 tingkat SMA SMK Sudrajat tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Adapun pembahasan meliputi yang pertama, ayat Al-Quran tentang berpikir kritis. 2. Keterkaitan berpikir kritis dengan ulul albab. 3. Manfaat berpikir kritis. Dan keempat, menerapkan perilaku mulia. Berpikir kritis memiliki pengertian beragam dari berbagai pakar. Di antaranya menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dengan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Adapun menurut Mustaji, berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Itu ya, sekilas tentang tadi dari awal video. Di situ juga ada di dalam LKPD kalian. Silahkan kalian lanjutkan diskusinya, ya. Diisi, kemudian dicari sumber informasi yang didapat dari sumber ajar yang kalian pegang, yaitu buku ataupun yang ada di internet ya, ada di internet dan yang lainnya. Silahkan dilanjutkan.
Baik anak-anak semuanya, selesai ya. Diskusinya selesai. Silahkan kalian satu persatu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Malaikat memang makhluk yang selalu beriman kepada Allah dan selalu patuh terhadap perintahnya. Namun, malaikat bukanlah ciptaan terbaik dari Allah. Masih ada makhluk ciptaan Allah lainnya yang lebih sempurna dari malaikat, yaitu manusia. Manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia kemampuan untuk berpikir dan berkehendak sendiri. Dengan kemampuan berpikir dan berkehendak sendiri, inilah manusia bisa menjadi lebih baik dari malaikat atau mungkin sebaliknya. Jika manusia mau menuruti perintah Allah, maka dia menjadi makhluk yang lebih baik daripada malaikat. Namun, jika manusia menentang perintah Allah, maka dia lebih rendah dibandingkan malaikat. Berikut merupakan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama yaitu sebagai khalifah di bumi. Tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin manusia berperan sebagai khalifah untuk mengurus dan mengelola bumi. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita diciptakan untuk selalu beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk mengejar pahala akhirat selama hidup di dunia ini, kita hendaklah mengejar pahala akhirat dengan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mempresentasikan, sudah mencari data informasi tentang terkait materi yang kita pelajari hari ini, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 tentang berpikir kritis. Baik anak-anak semuanya, terakhir yaitu kesimpulan ya. Kesimpulan, silahkan dari kesimpulan kelompok 1 seperti apa? Berdiri, silakan kesimpulan dari kelompok 1. Jadi untuk kesimpulan dari kelompok kami adalah sebagai manusia tentu diharuskan untuk berpikir dan menganalisis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi akal sehat yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dengan berpikir itu bisa mengasah kemampuan akal untuk menganalisis segala sesuatu yang ada di dunia. Berpikir kritis merupakan salah satu soft skill yang diperlukan dalam peningkatan karir atau dalam memimpin. Memanfaatkan berpikir kritis seringkali dikaitkan dengan kepemimpinan yang sukses. Terima kasih. Luar biasa. Nah, itu ya kesimpulannya. Jadi mengasah soft skill. Mumpung waktu masih dini, sejak dini kita diasah terus soft skill kita. Dengan cara apa ya? Dengan caranya istilahnya kita mencari tahu, ya, bukan mencari tempe, ya, mencari tahu untuk menambah soft skill kita itu sendiri. Kelompok 2 lanjutkan kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu, jadi kita harus percaya bahwa kita harus meyakini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada fenomena alam dan kemajuan teknologi, sesungguhnya itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita sebagai manusia dapat menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas kemampuan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Luar biasa. Apresiasi. Ya. Bersyukur ya. Kembali lagi kita tetap harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah Allah ciptakan untuk manusia. Kelompok 3. Yang keras suaranya. Kesimpulan dari kami adalah, maka dari itu pernyataan sikap yang sesuai untuk permintaan dengan kepandaian manusia dengan didukung oleh kemajuan kita. Maka manusia dibenarkan dalam berpendapat bahwa tidak semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberikan manfaat kepada manusia adalah tidak sempurna. Dengan alasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Luar biasa. Diimbangi ya, tadi diimbangi dengan teknologi ya. Tetapi teknologi itu sendiri tercipta oleh manusia.
dari hasil berpikir kritis teknologi. Nanti kalau kita sudah masuk pelajaran sejarah saya akan kasih tahu ya tentang istilahnya siapa sih penemu-penemu teknologi ya. Ternyata kalau kita telusuri lebih dalam lagi itulah ilmuwan-ilmuwan muslim itu sendiri ya. Ide briliannya dari ilmuwan muslim ya gitu. Lanjut kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok 4, maka dari itu pernyataan sikap yang sesuai untuk pernyataan, saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan semuanya pasti bermanfaat dalam kehidupan manusia adalah setuju dengan alasan sebagaimana yang tadi dijelaskan. Luar biasa. Ya. Tadi kelompok 4 ya sudah memberikan kesimpulan. Lanjut kelompok 5. Kesimpulan dari kelompok 5, jadi manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan memberi manusia kemampuan untuk berpikir dan berkehendak sendiri. Dengan kemampuan berpikir dan kehendak sendiri inilah manusia bisa menjadi lebih baik dari malaikat, atau mungkin sebaliknya. Segala perbuatan kita harus dipikirkan sebelum bertindak. Jika manusia mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi makhluk yang lebih baik dari malaikat. Namun, jika manusia menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lebih rendah dibandingkan malaikat. Maka dari itu kita harus berpikir akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, luar biasa. Itu ya. Seru ya? Seru. Nah, lebih seru lagi. Ya, karena kita mencari bebas. Ya, mencari datanya, informasinya itu bebas, ya. Bebas mencari di sumber paket sumber ajarnya, itu buku ataupun internet. Kalau udah internet kalian genggam handphone itu udah kemana-mana, ya pasti. Apalagi sudah buka YouTube, buka Facebook, ya, kemudian buka Instagram, ya sekarang itu terbawa TikTok ataupun snack video dan yang lainnya, itu semuanya banyak sekali informasi-informasi tentang ya pendidikan itu sendiri. Khususnya istilahnya banyak sekali, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berdakwah lewat media sosial seperti itu. Paham ya? Itu seperti itu. Bisa kita men-share dakwah kita tentang berpikir kritis ini lewat video-video ataupun lewat video masukin ke media sosial. Ya, akhirnya dilihat, menggugah rasa kita dan sebagainya. Itu seperti itu, ya. Anak-anak semuanya, dari surat Quran surat Al-Imran ayat 190-191 adalah kita wajib bersyukur, ya. Telah Allah ciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguhnya Allah ciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk makhluk hidup itu sendiri, ya. Tapi tidak semata-mata kita terlena apa yang sudah Allah ciptakan, ya, ciptakan untuk kita. Bagaimana caranya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, kita terus, ya, istilahnya setelah mendapatkan hasil kreativitas kita, berpikir kita dan sebagainya, kita bersyukur dengan caranya berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dengan itu, maupun itu duduk, berbaring, ya, ataupun lagi ngapain dan sebagainya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu dia bagaimana kita tidak bersyukur, karena sesungguhnya Allah sudah menciptakan alam jagat raya ini untuk makhluk hidup, khususnya kita sendiri, ya. Kita bisa dapat mencerna, menggali untuk kemaslahatan, kemanfaatan umat manusia yang sudah kita pakai sampai sekarang ini. Makanya banyaklah sering mengucapkan alhamdulillah, ya, karena kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur kepada umat manusia yang sudah memberikan kita berbagai macam informasi yang terbaru sendiri. Anak-anakku semuanya sekalian, karena kita tadi kesimpulan sudah, ya, ada evaluasi buat kalian, ya. Sekarang silakan kembali ke tempat asalnya. Ada evaluasi buat kalian, apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita temukan, data informasi tentang materi tersebut akan dievaluasi seperti biasa lewat barcode Google Form yang ada di dalamnya. Ya, silahkan kalian dari sini, ya, langsung, ya,
ke belakang, nanti silahkan kalian dulu. Baik, sudah ya? Alhamdulillah, sudah masuk semuanya. Ya, sudah masuk ke master saya, karena itu adalah memakai barcode, kemudian itu Google Form, dan itu masuk ke master Google Form saya. Ya, nanti akan saya lihat betulnya dan sebagainya. Paham ya? Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah dari awal sampai akhir ya kita sudah selesai sampai evaluasi, dan alhamdulillah kita tetap bersyukur pada Allah SWT apa yang sudah Allah berikan untuk kita semuanya. Kita bisa menikmati hidup ini, menghirup udara di pagi hari, ya kan? Kemudian kita bisa hidup di dunia ini ya semata-mata dengan ridha Allah SWT, ya. Dan semoga saja apa yang Allah ciptakan untuk kita, ya, semoga kita sebagai ulil albab, orang yang berpikir, ya, ulil albab sebagai orang yang berpikir, kita tetap mensyukuri segala keagungan, kekuasaan, kebesaran Allah SWT, ya. Dan semoga saja kita semakin terus semangat mempelajari ya ilmu-ilmu yang kita sekarang adalah istilahnya yang kelas 12 khususnya, tidak hanya PAI saja tapi ilmu-ilmu lainnya, matematika dan sebagainya. Karena itu adalah penunjang kita bisa mengetahui sesuatu inovasi baru, ya, berkarya dan sebagainya, ya. Dan semoga saja kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sudah selesai, kita tutup dengan berdoa, tapi sebelum kita tutup dengan berdoa, dilanjut nanti pekan depan materi selanjutnya adalah Quran surat Al-Imran 159 tentang demokratis. Kalau di Islamnya adalah musyawarah. Syura, ya. Nah, syuro. Malam satu syuro. Kan itu. Beda itu sih, ya. Beda. Syura, musyawarah ataupun demokrasi seperti apa? Karena nanti tahun 2024 ya kalian sudah bisa memilih, mencoblos siapa yang baik untuk masyarakat kita sendiri. Itu ya, paham ya anak-anakku semuanya ya? A+ buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Semoga saja bermanfaat buat kalian semuanya. Amin. Lanjutkan aktivitasnya ya, jaga ketertiban, sampahnya yang masih ada berceceran silakan diambil terlebih dahulu, buang tempatnya, bukan buang ke temannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.